Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukun ya akhwat? Khair. Saya berharap antuna semua masih dalam keadaan baik ya, dilindungi oleh Allah dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Taib, anak-anak ustazah yang saya sayangi ya, ustazah cintai karena Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran shorof. Thayyib, anak-anak ustazah, sebelum sebelum kita lanjutkan ya, sebenarnya ini materi kita sudah apa ya? Kalau saya bilang tuh sudah lumayan banyak, alhamdulillah ya. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi, sini sudah mau bertanya, gimana murojaahnya? Masih dilanjutkan atau enggak? Gimana anak ustazah? Atau kalau udah selesai gitu udah ya? Gimana tuh? Karena ustazah nggak mau ya antuna mengulang kejadian yang lalu, kayak misalnya materi kita kan banyak ya, sudah bilang bahwa shorof ini ilmu yang mungkin sama dengan yang lainnya ya, semuanya juga prioritas, tapi mungkin kalau shorof ini antuna butuh lebih banyak membaca dari yang lainnya. Kenapa sudah bilang kayak gitu? Ya seperti yang antuna lihat aja gitu kan, bahwa materi yang ini sering sih Ustazah bilang ya, dari materi 1 sampai materi sekarang ini itu sangat bersangkut paut ya kan, bisa antuna lihat sendirilah gitu. Lalu apalagi Ustazah, lalu pertama dia bersangkut paut, terus yang kedua ada perbedaan yang dikit banget gitu. Gak bisa kita yang gak bisa kita lewatin gitu aja. Kenapa? Kalau misalnya kita lewatin gitu aja ya mungkin akan berakibat tasrif itu salah, seperti itu.
Apa lagi? Nah, udah diterapin belum kayak contohnya saran-saran yang kemarin ya. Terus Ustazah juga bingung nih. Ini antara Antuna faham atau bisa dibilang Antuna malas nanya, malas ngechat Ustazah ya. Kalau misalnya kita mulai pembelajaran tuh Ustazah liatin dari awal paling cuman 1-2 orang yang bertanya gitu. Ustazah nggak tahu itu tanda Antuna faham atau gimana, tapi ya Ustazah berharap Antuna nggak nanya berarti Antuna itu faham gitu ya. Jangan diem-diem aja. Ustazah nggak tahu nih Antuna diem itu tanda Antuna faham atau Antuna itu malas nanya dan ya malas nanya gitu. Enggak kan? Semoga enggak ya. Ya Ustazah berharap Antuna itu nggak nanya, nggak ngechat Ustazah, nggak ngejapri Ustazah itu karena Antuna sudah paham bener, sudah paham bener materinya, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi Antuna nggak chat Ustazah gitu. Tapi untuk anak-anak Ustazah yang memang penjelasan Ustazah nggak jelas atau kurang jelas atau bahkan Antuna nggak ngerti sama sekali, silahkan ya chat Ustazah gitu. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kita sudah bilang kan kalau kita di sini itu sama-sama belajar ya. Ustazah belajar juga, Antuna juga belajar. Ustazah belajar, iya Ustazah juga belajar nih sampai sekarang ya. Karena thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu nggak ada batasan usia. Mau sampai kakek nenek dia belajar juga ya nggak apa-apa kan? Karena memang kita itu manusia harus terus belajar ya. Harus terus belajar supaya kita itu tahu di mana salah kita. Ya. Harus terus diuji, harus terus dicoba. Udah sampai mana nih kemampuan kita gitu. Faham? Jadi untuk anak-anak Ustazah yang sekarang lagi futur, lagi males, lagi bosen sama belajar, coba deh diingat. Emang kalau nggak belajar gimana? Masa kita mau menikmati ketidaktahuan kita gitu? Sementara lihat teman kita nih yang udah berpengetahuan luas, udah banyak nih pengetahuannya. Masa sih kita nggak minder? Kalau kata anak sekarang tuh, masa sih nggak insecure lihat orang yang dia itu semangat belajar ilmu syar'i terutama gitu. Masa sih kita nggak minder lihat dia? Masa sih kita nggak insecure lihat teman kita yang udah hafalannya banyak, terus mungkin lagi gitu. Masa sih kita nggak iri lihat dia? Maksud dalam artian iri itu anak-anak Ustazah, maksudnya masa sih kita nggak mau kayak dia gitu? Atau jangan ada ya yang punya prinsip kalau misalnya gini, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu? Ada yang punya prinsip seperti itu? Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Ada yang punya prinsip seperti itu anak-anak Ustazah? Jangan ya. Seharusnya kebalikan. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Ya, bukan malah kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Jangan ya. Itu prinsip yang tidak benar. Jangan diikutin. Lalu anak-anak Ustazah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya masuk ke materi ya, Ustazah di sini mungkin ya akan lebih banyak untuk mengetreat Antuna. Karena nih ya, kita di rumah pasti kita bosen kan? Yang namanya manusia pasti pernah jenuh kan? Nah, jadi insya Allah di setiap pelajaran sorof kita mungkin akan berbincang sedikit, walaupun Ustazah di sini sendiri dan Antuna di situ. Mungkin sendiri juga di kamar. Ya, semoga dengan Antuna mendengarkan ini, Antuna lebih naik lagi semangatnya, terus lebih. Ya, setidaknya Ustazah ingin membuat Antuna itu sebelum belajar, Antuna itu harus semangat dulu.
Kalau misalnya ustazah nanti misalnya langsung ngajar gitu tanpa aba-aba di depan, ustazah takutnya antuna tidur nih. Atau ada yang tidur sekarang? Enggak ya? Ya, jadi ustazah sebelum ustazah masuk ke materi, ustazah harap antuna dengarkan dulu ya. Ustazah ingin membangkitkan semangat antuna dulu sebelum belajar, supaya belajarnya lebih efektif, supaya belajarnya itu lebih konsen lagi, dan ilmunya itu insya Allah bisa lebih gampang masuk. Toib. Untuk anak-anak ustazah juga ya, di samping kita itu giat belajar, terus ya ambisius dalam belajar, menuntut ilmu syar'i ya, tapi jangan pernah lupakan untuk berdoa. Ya, berdoa sama Allah, minta dimudahkan gitu. Karena apapun yang kita lakukan, jika dibarengi dengan ikhtiar, dengan doa, dengan ibadah kita sama Allah yang tulus, yang ikhlas, insya Allah itu akan lebih mudah. Ya, mungkin hari ini tuh kita gagal, kita pernah berhasil, mungkin hari ini kita gagal, tapi nanti kita nggak tahu kan, nanti masa depan kita nggak tahu, karena kehidupan itu kan berputar tuh. Mungkin kayak sudah kembalikan ke waktu yang lalu, mungkin PTS kemarin kalian itu gagal, ada yang gagal, tapi nanti di ujian akhir kan kita nggak tahu nih. Nah, untuk menuju itu makanya perlu usaha ya. Allah itu kan nggak semata-mata ngasih ini gitu, ini untukmu gitu, tanpa kita usaha, ya nggak? Mungkin nggak orang yang rebahan terus, rebahan tidur makan, rebahan lagi tidur makan, udah, mungkin nggak dia tuh akan berhasil di ujian? Mungkin aja kalau dia lihat temennya, mungkin aja kalau dia lihat Google, mungkin aja gitu. Tapi itu kan jalan yang nggak bener kan, itu adalah jalan yang salah gitu, ya nggak? Jadi dilihat nih, udah sampai mana nih usaha kita, udah besar belum, doa kita nih udah gimana, udah bener-bener belum doanya, terus ibadahnya tuh gimana, udah bener-bener belum? Ingat ya, Allah itu kasih yang kita mau, Allah itu nggak semata-mata ngasih yang kita mau aja ya, tapi Allah tuh ngasih yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya yang kita mau ini, tapi Allah ngasihnya itu, contoh lah, kalau misalnya kita berdoa, ya Allah pengen uang 50.000 gitu, tapi qadarullah Allah ngasih lewat orang lain itu uang 20.000 aja. Nah, kan gak sesuai nih sama yang kita minta, yang kita doain. Tapi kalau misalnya kita bersyukur, kita ikhlas, kita ridho, kita terima sama takdir Allah, insya Allah nanti Allah akan ganti yang lebih baik gitu. Sama nih, kalau misalnya kita persamain ya, kalau misalnya antuna belajar sekarang, thalabul ilmi sekarang, walaupun antuna tuh lelah, sekarang antuna tuh belum mendapatkan apa sih gitu, mungkin antuna tuh belum merasakan manfaatnya, mungkin antuna tuh belum merasakan manfaatnya. Tapi coba nanti dilihat, coba jalani dulu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan semangat gitu. Percaya kalau misalnya jalan yang antuna tempuh itu sekarang benar, insya Allah nanti di ujung sana itu pasti ada sesuatu yang bakal Allah kasih untuk antuna. Gitu, paham? Jadi untuk anak-anak ustazah yang sekarang sedang futur, dalam arti kata dia itu sedang malas, ya untuk anak-anak ustazah yang sedang malas belajar, malas menuntut ilmu, malas mendengarkan video YouTube ini, ya jangan. Kenapa? Sudah bilang
Eh, Pertama, video ini sudah disiapkan dari sekolah kita untuk Antuna dengar, untuk Antuna pelajari. Ya, itu sudah dipersiapkan dengan segala daya dan upaya, dengan segala usaha dari pihak sekolah sudah banyak banyak mempersiapkan untuk kita dengar video ini, untuk kalian dengar. Lalu kalian dengan sengaja nggak dengerin tuh. Gimana tuh rasanya? Orang yang sudah merekam ini, ustazah-ustazah yang sudah rekam, tapi Antuna nggak mau dengar. Nanti tiba-tiba ujian nanya, gimana ustazah? Dari kemarin-kemarin kemana gitu kan? Nampak tuh nanti orang-orang yang ketika ujian baru nanya tuh. Sama orang yang dari awal dia tuh udah dengerin, dia tuh udah semangat dari awal video itu muncul, dia tuh udah semangat dengerin sampai akhir. Itu bakal beda. Percaya sama ustazah. Enggak, percaya sama Allah. Allah itu percaya sama Allah. Allah akan kasih kalian yang terbaik. Jalan nih yang sekarang kalian lagi tempuh, ya. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik yang akan menunjukkan kalian nanti ke pintu-pintu baik lainnya. Paham? Juga kan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Seperti itu. Fahimtun? Tayyib. Tayyiblah, kembali ke laptop, kita belajar. Kita masuk ya. Nah, setelah dari wazan istaf'ala yastaf'ilu, kita masuk ke binak baru, wazan baru, afwan. Kita masuk ke wazan baru. Apa wazannya ustazah? Yaitu ada fa'lala yufa'lilu. Antuna bisa lihat di buku Antuna itu ada di halaman 231. 231. Ada wazan fa'lala yufa'lilu. Atau bisa lihat di sini kalau bukunya Antuna nggak ada ya. Nah, ini wazan baru. Nah, kalau yang namanya dia udah wazan fa'lala yufa'lilu seperti yang sudah tertulis di buku ini, dia itu nggak ada kata bina, udah nggak ada kata bina lagi. Kalau sebelumnya, contoh, kalau sebelumnya nih contoh wazan istaf'ala yastaf'ilu seperti itu, dia ada binanya kan? Ada bina sahih, bina misal, bina nakis, sama lafif seperti itu. Ya kan? Nah, kalau udah katanya tafa'lala ya tafa'lalu, itu dia sudah satu aja. Ya, karena setelah ini dari wazan fa'lala yufa'lilu kita akan langsung masuk ke wazan tafa'lala yatafa'lalu. Dia nggak pakai bina-bina lagi. Fahimtun? Jadi nanti gini aja, gampangnya kalau udah wazan fa'lala yufa'lilu udah nggak usah mikirin ini bina apa, seperti itu. Karena insya Allah pun nanti soal-soal itu nggak bakal keluar dari buku ya. Jadi anak-anak ustazah coba pahami aja apa yang
ada di buku. Halo. Kita masuk. Mentasrifkan wazan fa'lala yufa'lilu. Awal kita mentasrifkan wazannya dulu ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun. Saya ulangi. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wadzaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun. Nah, kalau yang sudah cara ustazah mentasrifkan itu ya sudah. Kalau ada tambahan fahuwa sama wadzaka, nah itu memang cara mentasrif saja. Tapi coba kita tasrifkan biasa aja ya, seperti yang di buku. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun. Gampang? Insyaallah. Kita lanjut contoh yang pertama. Basmala yubasmilu. Basmala yubasmilu basmalatan bismalan mubasmalan mubasmilun mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun. Saya ulangi. Basmala yubasmilu basmalatan bismalan mubasmalan mubasmilun mubasmalun basmillatu basmil mubasmalun. Selanjutnya ada ba'tsara yuba'tsiru. Maknanya memecah belah. Ba'tsara yuba'tsiru ba'tsaratan bi'tsaron muba'tsaron muba'tsirun muba'tsarun ba'tsirlatu ba'tsir muba'tsarun. Maknanya tarjama yutarjimu tarjamatan tirjaman mutarjaman mutarjimun mutarjamun tarjimlatu tarjim mutarjamun. Tarjama yutarjimu tarjamatan tirjaman mutarjaman mutarjimun mutarjamun tarjimlatu tarjim mutarjamun. Fahimtun? Ustazah bantu ini. Dahraja maknanya mengelindingkan. Dahraja yudahriju dahrajatan dihrajan mudahrajan mudahrijun mudahrajun dahrijlatu dahrij mudahrajun. Misalkan diikuti cuman yang atasnya, kita hanya tinggal mengganti huruf utamanya aja. Selanjutnya ada zahzaha, maknanya menjauhkan. Zahzaha yuzahzihu zahzahatan zihzahan muzahzahan muzahzihun muzahzahun zahzihlatu zahzih muzahzahun. Satu lagi kita kasih contoh ya. Zakhrafa maknanya menghiasi. Zakhrafa yuzakhrifu zakhrafatan zikhrafan muzakhrafan muzakhrifun muzakhrafun zakhriflatu zakhrif muzakhrafun.
Sa? Toyib, tandai dari zalzala sampai waswasa. Zalzala sampai waswasa itu PR. Boleh silahkan ditulis di kotak ini aja, atau boleh Antuna pindahkan ke buku tulis, terserah, senyamannya Antuna aja. Zalzala sampai waswasa itu PR, wajib manzil ya. Itu PR untuk Antuna. Ya, kalau bahasa Arabnya wajib manzil, pekerjaan rumah. Dari zalzala sampai waswasa, silahkan tasrif, boleh langsung di kotak ini lalu foto, atau silahkan pindah ke buku juga boleh, terserah. Ya, insya Allah nanti kita atau nanti dikirim di grup aja ya, seperti biasa, insya Allah. Nanti susah buka insya Allah grupnya, dan Antuna boleh kirim di situ. Pahim Tun? Gimana? Pun kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanya Ustazah melalui Japri sebelum Antuna kerjain soalnya. Dan Ustazah harap jawaban dari soalnya ini benar-benar jawaban yang benar-benar, jawaban yang betul-betul gitu ya. Jangan cuman asal-asalan aja. Paham? Tayyib, naktafi bihadzal kalam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan wa kataballahu lakun ajran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.